Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, welcome to P-View by Paramavida Akoladia Group. Gimana nih kabarnya rekan-rekan semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kembali lagi bersama saya Naomi sebagai host di sini dan juga sudah bersama saya Bapak Muhammad Yunus Yusuf untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Yunus. Halo Mbak Naomi. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional kita yang baru menonton. Nah, mungkin Bapak boleh ceritain sedikit nih Pak, kegiatan sekarang apa sih nih Pak? Ya, kegiatan saya sekarang masih masih aktif memberikan training di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kemudian masih juga membantu dalam program-program asesmen di beberapa perusahaan. Lalu juga masih sesekali ngajar di beberapa kampus. Kemudian saya juga kebetulan memang juga pernah bekerja di HR ya selama 31 tahun. Lalu juga saya juga sebagai coach, sebagai asesor, sebagai konsultan dan juga sebagai grafologis dan juga sebagai lie detector. Kira-kira gitu. Ini narasumber yang sangat cocok untuk tema kita nih Pak hari ini. Mudah-mudahan. Oke rekan-rekan, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe YouTube channelnya ya. Baik, kita masuk ke topik kita nih Pak hari ini. Topik kita hari ini itu tentang bagaimana sih kita bisa berani untuk membuat usulan, terutama dalam kemampuan berkomunikasi yang baik untuk dunia kerja dan menggunakan empati. Oke, sekarang saya move on. Menurut Bapak sendiri gimana sih atau bagaimana empati itu berkontribusi untuk mendorong komunikasi yang efektif Pak di tempat kerja? Empati di dalam komunikasi itu adalah punya peranan yang penting, adalah membuat komunikasi itu menjadi lebih terbuka, lebih respect gitu ya, lebih menghormati dan menghargai, kemudian sekaligus bagaimana membangun suatu komunikasi yang pada akhirnya membangun suatu kepercayaan. Oke, berarti empati ini antara satu sama lain tuh harus ada trust ya Pak, kepercayaan ini. Pada akhirnya ketika terjadi proses komunikasi gitu ya. Nah, baik baik orang yang menyampaikan informasi maupun yang menerima informasi atau sebagai mitra komunikasinya, itu adalah ketika misalnya proses komunikasinya itu sampai di level tertinggi adalah empati, artinya di sana itu sudah terbangun tuh rasa seperti ikut merasakan, kemudian ya pada akhirnya membentuk secara ikatan emosional sehingga membentuk namanya trust bisa terbangun di sana. Baik, berbicara soal empati tadi Pak, kira-kira hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan empati kita sebagai dasar komunikasi di dunia kerja Pak? Kalau kita mengembangkan empati kita di tempat kita bekerja gitu ya, ini lingkungan kerja ya. Pertama adalah bagaimana kita juga berkomunikasi tidak hanya kepada orang-orang yang sudah lama bekerja, yang sudah kita kenal, tapi juga kita melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang baru. Lalu kemudian adalah bagaimana kita memaksimalkan active listening kita kepada siapapun gitu ya. Lalu juga bagaimana kita juga berusaha untuk selalu memahami orang lain.
memahami dalam konteks apa yang disampaikan kepada mitra bicara kita pahami dengan baik, sehingga di sanalah kita sebagai landasan kita untuk merasakan empati, memberikan empati gitu ya. Kalau kita tidak bisa mendengarkan, kemampuan kita mendengarkan secara keseluruhan dari informasi yang disampaikan, bisa jadi empati itu nggak muncul karena kita sendiri nggak terlalu secara lengkap gitu ya memahami apa yang disampaikan, inti dari masalahnya sekalipun gitu ya. Lalu juga bagaimana membangun empati itu juga, sebelum kita memberikan empati ya kita harus juga evaluasi diri kita. Kita harus mengenal diri kita dengan baik gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan empati kepada orang lain sementara kita sendiri tidak mengenal diri kita, dan kita sendiri tidak bisa memberikan empati untuk diri kita sendiri gitu loh. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana kita minta feedback kepada orang lain sejauh mana apakah kita sudah bisa dikatakan sebagai pendengar yang baik, kemudian apakah kita sudah memberikan empati atau belum. Kita perlu sih untuk memastikan aja sih, untuk memberikan mengetahui sejauh mana kita sudah terbiasa untuk memberikan empati di dalam berkomunikasi gitu ya. Kemudian juga kita berkomunitas sama orang-orang yang memang terbiasa untuk melakukan komunikasi dengan ada empatinya di sana gitu. Oke, baik. Tapi dalam pelaksanaannya juga nih ya Pak, di dunia kerja pasti ada aja hambatan atau tantangan umum yang dialami oleh rekan-rekan kita. Dan kira-kira tuh bagaimana Pak cara kita menghadapinya untuk mendorong interaksi yang lebih bermakna nih Pak? Iya, hambatan tentu saja di dalam kita mengembangkan empati kita di dalam komunikasi ya, terutama di lingkungan kerja gitu ya. Kembali lagi bahwa bisa jadi kita tidak memiliki keterampilan atau kurangnya keterampilan bagaimana melakukan komunikasi dengan empati gitu ya. Nah itu perlu kita bagaimana mengembangkan itu dengan kita belajar gitu ya, melalui misalnya boleh dimentor sama atasan kita atau dimentor orang lain, atau misalnya kita diberikan training oleh siapapun terkait sama bagaimana memberikan empati di dalam komunikasi gitu ya. Nah kemudian juga bisa jadi karena kurangnya waktu, mungkin karena kita terlalu kesibukan sehingga membuat akhirnya kita punya keterbatasan untuk waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, itulah membuat akhirnya jadi ya bagaimana kita memunculkan empatinya sementara waktu kita sangat terbatas karena kita benar-benar tidak meluangkan waktu untuk persentase sekian persen untuk berkomunikasi. Nah kemudian juga kita nggak terlalu fokus. Nah nggak terlalu fokus bisa jadi karena memang di dalam proses komunikasinya, nah kita ini lebih banyak tidak masih dalam tingkat atau keterampilan listening kita masih di bawah, masih antara 1, 2, 3 gitu ya. Nah listening itu kan punya tingkatan, keterampilan mendengar itu punya tingkatannya, dan empati itu adalah tingkatan yang paling tertinggi. Tingkatan yang pertama itu kan yang cuek, acuh tak acuh, bisa bodoh ya. 2 itu adalah pura-pura mendengarkan. Gitu ya. Ada ya Pak? Ada, jadi seperti pura-pura mendengarkan gitu ya, tapi sebenarnya dia tidak memproses apa yang kita sampaikan gitu. Jadi tidak diproses sama otaknya, dibuang gitu ya. Pura-pura mendengarkan sama tadi acuh tak acuh atau cuek. Yang ketiga lebih baik artinya ya memilih sih sebenarnya mana informasi yang menarik buat dia diproses. Selebihnya ya dibuang gitu ya. Jadi selektif. Nah, yang keempat ini lebih baik lah ya. Nah, yang keempat ini mendengarkan secara penuh dari awal sampai akhir, mendengarkan secara penuh sehingga mengetahui lebih baik lah ya, mengetahui lebih banyak dan lebih lengkap karena memang mendengarkan secara penuh. Yang terakhir tertinggi ya di level 5 ya empati. Jadi seperti ikut merasakan apa yang orang lain sampaikan pada saat itu. Itu kemudian juga terlalu banyak stigma gitu ya. Jadi ada asumsi-asumsi atau salah penafsiran gitu ya. Atau memang karena otak kita kan juga banyak filter ya. Ada filter deletion, contoh ada beberapa filter yang saya sampaikan adalah filter deletion,
Ada bagian di mana ada yang dihapus atau dibuang, ada bagian di mana yang dikurangin distorsi, ada bagian di mana yang digeneralisasi atau disamaratakan. Nah, itu beberapa filter di dalam proses otak kita ketika berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, bisa jadi kalau itu cukup kuat akan mempengaruhi bagaimana seberapa besar empati akan muncul gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita terjadi ada bias ya di sana. Faktor itu kan karena beberapa tadi. Selain juga otak kita kan punya filter yang namanya ada memori, kemudian ada value, nilai-nilai, kemudian juga ada knowledge, skill dan sebagainya gitu. Dan itu juga mempengaruhi bagaimana manusia ini merespon gitu ya. Jadi membentuk dari realita dari realita menjadi persepsi dan jadi perilaku gitu ya. Nah, itu juga kan banyak filter di kepala manusia yang itu juga sangat berpotensi apakah bisa memunculkan empati atau tidak. Nah, bisa jadi kalau contoh di dalam filter memori bisa jadi mungkin pernah mengalami hal yang sama. Artinya ketika misalnya empati itu muncul, kita akan bisa mengatakan bahwa saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan karena saya pernah mengalami apa yang pernah kamu rasakan. Nah, itu kan bentuk empati gitu ya. Nah, kalau misalnya belum pernah merasakan, empati itu muncul dengan mengatakan bahwa saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini dalam posisi itu ya. Kalau saya di posisi kamu demikian, bisa jadi saya akan merasakan hal yang sama gitu. Itu adalah bentuk statement pernyataan atau respon empati pada mitra bicara kita. Gitu ya. Baik. Nah, bisa jadi hambatan lainnya adalah kenapa empati itu nggak muncul ya, karena bisa jadi karena kemarahan, emosi seseorang ketika dalam kondisi emosinya tidak stabil. Orang kan bisa muncul dan macam-macam ya. Nah, yang sering itu terjadi adalah emosi gitu ya. Contohnya dengan gaya komunikasi asertif memunculkan ya marah-marah, keras gitu ya, menyampaikan dengan cara yang mungkin kurang sopan dan sebagainya. Itu salah satu yang menunjukkan itu dasar yang cukup kuat ya, tidak memunculkan empati gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah gini, ada tidak kesinkronan di mana ketika seseorang melakukan komunikasi melalui media, melalui channel itu kan bisa telepon ya, bisa komunikasi itu bisa lewat virtual gitu ya, menggunakan beberapa media Zoom atau apapun lah ya. Nah, itu bisa jadi ketika pada saat melakukan virtual komunikasi bisa jadi akan berbeda ketika bertemu secara langsung. Nah, itu terjadi sinkronisasi, ketidaksinkronan gitu. Itu yang membuat akhirnya empati itu tidak muncul, tidak ada. Itu adalah hambatan-hambatan yang memang yang saya sebutkan tadi semuanya itu yang memang umum yang terjadi. Itu ya, terutama yang di lingkungan perkantoran sih. Di lingkungan kerja. Oke, berarti memang kadang empati ini bisa tidak muncul ya, Pak? Bisa tidak muncul karena sebab-sebab yang tadi. Iya, sebab-sebab yang mungkin ya hambatan-hambatan tersebut yang secara pribadi dirasakan orang tersebut lah ya, Pak. Iya. Di dunia kerja. Oke. Kita lanjut tadi saya tertarik nih, Pak. Ada 5 atau 3 Pak tahapan yang saya ingat tadi. Yang pertama kita tuh cuek. Oh, itu adalah kemampuan mendengar. Oh, kemampuan mendengar kan. Jadi namanya active listening. Itu nih Pak, kita skill. bahas active listening. Oke, active listening ini kan berarti memang kita tulus mendengar orangnya ya Pak. Dengan apa yang dia sampaikan itu semua bisa kita bantu untuk mendapatkan solusinya mungkin ya. Dan dengan itu kita merasakan empati, benar ya Pak ya? Ya. Oke, nah bagaimana kemampuan tersebut dapat mengembangkan kemampuan empati itu sendiri Pak dalam dunia kerja? Ya, kalau bagaimana mengembangkan active listening kita, artinya ada peningkatan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ya, sampai kita ke empati. Ya, bisa jadi kan memang itu sangat situasional ya. Ada orang saat itu yang memang ketemu A, itu bisa jadi menggunakan active listeningnya itu di level misalnya level 3 karena dalam kondisi sibuk seorang atasan bisa saja jadi selektif gitu ya. Jadi di level 3 selective listener. Jadi listeningnya itu dia itu di level 3. Jadi dia
Atasan hanya memproses informasi-informasi, merespon informasi-informasi yang dia kebetulan tertarik atau ingin dia proses gitu. Ada sebagian informasi yang disampaikan bawahan itu menurut dia nggak tertarik atau bagi dia belum penting atau tidak penting. Jadi di posisi di level 3 gitu. Nah bisa jadi ada yang di level 4 karena memang kondisinya saat itu memang dalam proses, misalnya lagi melakukan proses coaching, melakukan proses mentoring atau listening, coaching, counseling lah ya gitu. Nah sebenarnya itu adalah, kita sih berharap gitu ya, kalau saya berharap semua orang itu maunya di level 5 untuk level active listeningnya. Tapi ya tidak, ya situasi memang bisa berbeda. Ketika misalnya dalam kondisi terburu-buru bisa aja mungkin di level 2 pura-pura mendengarkan, atau acuh tak acuh cuek, dan itu terlihat dari bahasa nonverbalnya, gesturnya ya, gestur. Di bahasa nonverbal itu kan ada gestur, kemudian mikroekspresinya gimana gitu ya. Kemudian juga menunjukkan bahwa dia tidak berminat sama sekali, pikirannya tidak ada di sana, sehingga memunculkan itu tadi, bahasa nonverbalnya itu dimunculkan saat itu. Itu bisa jadi ya cuek, acuh tak acuh, seperti misalnya matanya kemana-mana, atau misalnya lihat-lihat jam, atau sesekali lihat status HP-nya gitu ya, lihat HP-nya apa yang terjadi gitu dan lain. Itu salah satu adalah di kondisi bisa jadi di level yang terendah 1 gitu. Nah bagaimana mengembangkan itu? Kembali lagi bahwa kita coba belajar untuk lebih banyak aktif mendengarkan. Jangan melakukan semacam intrusi-intrusi yang tidak perlu. Jadi tetap harus benar-benar dipastikan kita full mendengarkan secara penuh. Belajar untuk aktif mendengarkan secara penuh gitu ya. Kemudian hadirnya kita itu antara hati kita sama fokus kita ya benar-benar saat itu ya memang untuk berkomunikasi gitu. Kadang-kadang ya kita berkomunikasi tapi setengah pikiran kita ada di mana gitu ya, jadi nggak ada di sana gitu. Lari-lari jadi, ya artinya Pak, tidak hadir gitu ya. Kemudian kita harus penasaran sih gitu, harus penasaran. Nanti dengan penasaran kita akan tertarik, itu dimunculkan lewat gesturnya. Gestur kita akan maju karena kita tertarik untuk mendengarkan, karena kita memunculkan rasa penasaran kita. Apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Kalau kita tidak pernah mendengarkan secara penuh, kita nggak pernah tahu yang sebenarnya gitu ya. Ya kemudian apa ya, belajar untuk mengakui gitu ya, mengakui dan menghargai apapun perspektif atau sudut pandang orang lain, mitra bicara kita. Jadi nggak menganggap bahwa ini benar atau salah. Ini bukan masalah benar atau salah. Ini adalah bagaimana kita support, kemudian kita memberikan empati kita. Kan tujuan itu ya. Jadi misalnya walaupun kita tidak setuju atau tidak sejalan ya, bukan merespon dengan terjadi mismatch. Misalnya, oh gitu ya, tapi kan saya nggak setuju kok dengan gini. Itu membuat akhirnya empatinya tidak muncul. Kedua, jadi trust akan nggak bisa terbangun gitu. Cenderung membuat akhirnya mitra bicara kita jadi defense gitu. Ya, sekaligus juga akan mengurangi kapasitas atau jumlah jumlah kata-kata, jumlah kalimat statementnya dia akhirnya lama-lama dikurangin. Mungkin jawabannya nanti cuma iya tidak aja. Karena merasa bahwa kita melakukan tadi semacam mismatch gitu, karena kita nggak respect dengan perbedaan opini, perspektif atau apapun. nggak open minded gitu. ya Pak. Iya, gitu. Kemudian yang lainnya kita itu kan sekarang ini banyak kan macam-macam ya, ada 3 generasi nih ya yang bekerja di perusahaan. Nah, coba lakukan dengan perbedaan cara berkomunikasinya. Termasuk dari sisi kontennya. Konteksnya adalah konteks itu adalah mewakili generasi. Apakah itu generasi Z, X gitu, kemudian generasi baby boomer sekalipun kalau misalnya ada ya, sama generasi Y dan lain-lain gitu ya. Termasuk generasi yang baru-baru ini ya, generasi strawberry ya. Setahu saya bilang strawberry gitu ya. Seru sih ya, generasi strawberry ini generasi yang memang solid di luar,
tapi rapuh di dalam. Jadi mudah sekali rapuh ya, jadi gampang sekali baperan gitu ya. Nah syaratnya adalah kita ketika berkomunikasi dengan cross generation ya, dengan perbedaan generasi, pastikan bahwa kita memahami dunia masing-masing generasi itu. Benar sekali. Sehingga memudahkan kita berkomunikasi menyesuaikan dengan genrenya. Jadi antara ketemu sama bergenre X dengan misalnya Z, jelas-jelas beda gitu ya. Kalimat-kalimat yang kita atur untuk kita sampaikan pun juga berbeda. Karena apa? Karena dunianya juga berbeda gitu. Cara menerima suatu instruksi, cara menyampaikan suatu keberatan atau apapun, caranya mereka tidak sama. Masing-masing punya mewakili karakteristik dari genrenya gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar membangun keterampilan active listeningnya, ya itu kita harus pikirkan, kita pertimbangkan. Biasanya semakin kita tahu backgroundnya, latar belakang mitra yang akan kita bicara, semakin bagus. Dari usia, dari genrenya, dari strength weaknessnya dia tipikalnya itu tipe gaya komunikasi, apakah agresif, pasif, atau asertif gitu ya. Kata biasanya kalau dalam tipologi itu ada dalam tipologi komunikator itu ada yang namanya amiables, ada yang namanya drivers, ada namanya analyticals gitu ya, analis gitu ya. Itu satu lagi saya lupa ya. Nah itu benar-benar kita ekspresif satu lagi. Nah itu kalau kita tahu itu, berarti memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan gaya komunikasi, gaya komunikator yang berbeda. Semakin kita tahu latar belakangnya semakin bagus, semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi, sekaligus bagaimana membangun respect each other, membangun saling menghargai gitu ya, di dalam konteks memberikan empati di dalam komunikasi. Termasuk juga kita bisa ada alat tes lain ya, tes lain namanya DSC. Di situ ada dominant, influence, kemudian steadiness, compliance. Itu juga membantu kita di dalam memapping profil dari masing-masing setiap orang, cara berkomunikasinya beda, gitu ya. Gitu. Okay. Jadi harus paham genrenya ya Pak, ya, lawan bicara kita genre, nih siapa nih? Gaya komunikasinya, paham mereka punya profil mewakili, apakah tadi saya kan bisa pakai DSC ya, pakai DSC, saya pakai personality plus yang ada sanguinis, pragmatis, kemudian melankolik, kolerik gitu ya, kemudian pakai MBTI gitu ya. Nah dengan di situ semakin memudahkan kita untuk beradaptasi lebih baik. Tujuannya kan adalah bagaimana komunikasi itu efektif kan? Ya, benar, Pak. Efektif pasti juga ada unsur empati di sana. Oke. Semisal nih Pak, kita sudah mewujudkan komunikasi yang dengan pendengar yang baik dan kita mendengarkan secara tulus, juga kita sudah mencapai level empati nih ya Pak. Bagaimana sih kita menunjukkan hal tersebut ke rekan-rekan kerja kita? Apakah ada mungkin kiat-kiat atau teknik atau praktikalnya gimana nih Pak, supaya rekan kerja kita memahami bahwa kita ini benar-benar berempati kepada mereka? Oke, pertama kalau bagaimana kita menunjukkan ke rekan kita kerja kita dengan komunikasi empati gitu ya. Ya pertama kita harus benar-benar mendengarkan dengan baik gitu ya. Mendengarkan artinya komunikasi yang kita bangun pertama adalah dengan ketulusan ya. Dengan ketulusan. Yang kedua adalah kita mendengarkan secara aktif. Benar-benar total mendengarkan. Jadi nggak banyak interupsi, nggak banyak memotong. Interupsi bukan interupsi. Ada berapa yang memang lebih kepada bukan afirmasi tapi konfirmasi. Oh maksudnya begini ya. Hanya untuk memastikan bahwa pemahaman kita sama nggak dengan apa yang dia sampaikan. Itu aja. Tapi bukan interupsi dalam konteks memotong ya, bukan. Kemudian yang ketiga adalah ya itu tadi kita bangun building rapport trust kepada dia sehingga komunikasinya itu lebih enak, lebih nyaman, kemudian lebih terbuka gitu ya, lebih dia bisa merasakan lebih enjoy di dalam komunikasinya gitu. Yang terakhir gitu ya, sebaiknya jangan memberikan advice atau ya jangan lah ya, atau nasihat kalau tidak diminta gitu ya, dan berikan statement bahwa supporting atau dukungan penuh terhadap apa yang dia rasakan dengan statement, oh iya saya ngerti sih ya, bisa paham ya kondisinya ya gitu.
atau misalnya ya saya bisa ya dalam kondisi seperti itu saya bisa merasakan hal yang sama. Nah statement empati itu adalah statement yang membuat orang lebih nyaman, membuat orang merasa disupport gitu ya. Dan itu juga ya kan di awal kita sudah bangun dengan ketulusan kan, kita bangun dengan membangun trust dulu ya. Kita bangun rapport dulu sebelum komunikasi, bikin dia nyaman. Karena kadang apa yang kita butuhkan itu cuma didengarkan ya Pak. Ya karena kadang ini sih ya, kadang rekan kerja kita, orang lain ya cuman butuh kita sebagai pendengar toh aja, nggak butuh solusi. Benar Pak. Bagi mereka itu meaning ya, berarti ketika kita hanya cukup mendengarkan tok dah gitu, udah itu aja. Mereka nggak butuh solusi bisa jadi. Oke. Gitu. Mungkin untuk rekan-rekan profesional yang sedang bekerja mungkin di startup ataupun juga di corporate Pak, mereka pasti punya budaya atau lingkupan kerja yang sudah ada budayanya sendiri, ada kulturnya yang mana biasa seperti ini, biasa seperti ini. Nah, bagaimana sih Pak perusahaan itu dapat mempromosikan budaya empati dan komunikasi terbuka supaya terjaminnya lingkungan yang sejahtera, yang mana pekerja-pekerjanya juga mungkin merasa bahwa wah ini lingkungan yang sehat dan mungkin bahasa sekarang yang nggak toksik gitu Pak. Bagaimana sih cara perusahaan dapat mewujudkan hal tersebut? Iya, pertama adalah gini ya, kalau untuk membangun budaya empati dalam berkomunikasi di lingkungan kantor, pertama adalah perlu disupport penuh oleh pimpinan, itu satu. Kedua, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan ketika berkomunikasi dalam konteks yang formal gitu ya, apakah itu briefing rutin atau meeting-meeting, apakah itu meeting yang memang mingguan, bulanan gitu ya. Budayakan bahwa semua orang bebas untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan, menyampaikan kritikan maupun ide gitu ya. Jadi nggak ada pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan mendorong seseorang menjadi pasif, bahkan bisa menjadi apatis sehingga tidak ingin untuk menyampaikan apapun gitu ya, gitu, baik gagasan, ide atau apapun gitu ya. Lakukan komunikasi dengan tidak memberikan boundaries, batasan-batasan atau membuat gap antara saya pimpinan, kamu bawahan, saya level manager, kamu levelnya cuman staff gitu. Dan itu tidak memunculkan budaya empati. Kalau sudah memunculkan budaya komunikasi struktural gitu ya, dengan formal birokrasi, membuat ya batasannya cuma sebatas pekerjaan gitu ya, sebatas cuman ya struktural gitu. Jadi nggak ada yang memang lebih kepada di level sekian sampai dibicara sama level yang di bawahnya itu bagaimana melakukan merasakan empati gitu. Nah itu juga harus kesenjangan itu perlu dikurangi seminimal mungkin, bahkan dihilangkan. Ketiga ya membangun yang namanya ada komunikasi terbuka, misalnya pertemuan-pertemuan rutin, semua karyawan berkumpul bertemu dengan seluruh jajaran pimpinan gitu ya, sekaligus juga di situ bentuknya misalnya ada interaktif komunikasi dua arah gitu ya. Dan itu berguna banget buat di level pimpinan itu mendapatkan masukan-masukan atau apa yang dirasakan selama ini. Jadi isu-isu yang terkait sama nanti adanya pergesekan, isu-isu distrust gitu dan sebagainya itu tidak terjadi karena sudah diantisipasi dengan tadi ada pertemuan-pertemuan rutin yang sifatnya jangan formal ya, jadi informal gitu, sehingga terbangunlah ya engagement ya antara di level tertinggi sama level yang di bawahnya gitu ya, dari level pimpinan, direksi sampai level staff paling bawah gitu. Jadi engagement itu terbangun gitu ya, jadi nggak sekedar cuman hanya dalam koridor team building rame-rame, setelah itu ya selesai, ya sudah balik lagi ke habit yang lama ketika sudah berada di lingkungan kantor. Maksud saya ini dibangun adalah spiritnya adalah spirit kebersamaan, spirit yang dibangun adalah spirit harmoni, spirit yang dibangun adalah spirit keterbukaan, spirit yang dibangun adalah spirit komunikasi yang yang efektif dan juga empati gitu.
Baik, tadi kita sudah membahas bagaimana sih empati itu digunakan ya untuk juga perusahaan-perusahaan sekarang lebih istilahnya melek lah ya Pak, bahwa banyaknya rekan-rekan kerja yang memang membutuhkan empati satu sama lain dan memang harus dikembangkan empati tersebut. Oke, dan bagaimana nih Pak, misalnya di lingkungan kerja kita baik di kantor ataupun tempat kerja lainnya, itu kita pasti mengalami perbedaan pendapat ya Pak. Ya. Pastinya ada konflik-konflik yang terjadi baik dengan divisi lain, dengan pribadi ke pribadi, bahkan yang sampai masalah pribadi nih Pak. Nah, bagaimana sih kita sebagai profesional yang baik dapat mengelola konflik tersebut dengan mempertahankan empati kita Pak? Oke, pertama harus kita pahami konflik itu apa. Ya, konflik nggak selalu kebanyakan terjadi ini ya, jadi salah persepsi bahwa konflik itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang memang pada akhirnya membuat resiko-resiko yang merugikan gitu ya. Nah, harus dipahami konflik dalam konteks yang memang itu biasa, dinamikanya berorganisasi, kita bekerja di kantor itu konflik ada ya, itu hal yang sangat biasa. Pastikan bahwa kita memahami bahwa dengan adanya konflik kita mendapatkan banyak proses pembelajaran di sana. Benar Gitu. Pak. Karena dengan konflik itu kita tahu, kita ketemu solusinya. Kemudian kita tahu bagaimana seberapa jauh kita lebih resilient ya, artinya kita lebih tough, dan juga kita mengembangkan namanya adversity quotient. Kemampuan kita bagaimana menghadapi benturan-benturan konflik permasalahan, kita keluar dari situasi tersebut dan kita mampu menemukan solusinya dengan baik. Itu. Nah, kita harus pahami itu, pahami tentang apa itu konflik, gitu ya. Karena kan banyak organisasi kan juga belajar ya konflik manajemen ya. Benar. Itu sesuatu yang positif sebenarnya. Tapi kenapa konflik itu selalu terjadi distorsi bahwa itu adalah hal yang negatif, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus saling bersikap profesional. Artinya kalau konflik ya di ranah si konflik itu saja, tidak melibatkan tidak tingkat personal ya, tidak melibatkan hal-hal sifatnya pribadi gitu ya. Jadi ya sebatas ya kita selesaikan di situ aja ya. Setelah keluar dari ruangan ya kita berkonflik, berargumentasi dan sebagainya, ya keluar ya kita sebagai tetap mitra kerja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita juga perlu rangkum pembelajaran apa yang kita peroleh dari konflik ini. Gitu, masing-masing kan setiap orang yang terlibat dalam proses itu kan pasti juga belajar. Jadi dapat insight apa, value-value apa yang bisa dipelajari dari konflik itu. Itu. Yang keempat adalah dari konflik itu membuat hari kita dapat masukan bahwa ya harus diimprove di ini, ya harus diperbaiki ini. Karena dari situ juga kita belajar mengevaluasi juga, gitu ya. Tanpa adanya kritikan, masukan, mana kita tahu, gitu ya. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang sudah biasa, benar dan sebagainya. Pada akhirnya kita tidak kita jadi resisten menerima masukan atau pendapat atau bahkan bisa jadi kritikan dari orang lain. Gitu. Karena kita merasa bahwa ya itu tadi terlalu lurus gitu ya. Dengan konflik kita keluar dari zona itu. Karena semakin kita tertantang, semakin kita challenge gitu ya, semakin kita itu dipacu untuk mencari solusi yang lebih kreatif dan kita berpikir jadi lebih inovatif. Gitu. Oke, berarti memang konflik-konflik ini tuh selain memang pasti ada ya Pak, tapi dia juga menjadi sarana kita untuk berkembang. Bagaimana kita mendapatkan pemikiran-pemikiran inovatif yang mungkin malah menyelesaikan bukan masalah itu aja ya Pak, malah masalah lain bisa terselesaikan dengan itu. Iya, yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana menyelesaikan konfliknya sih, ya. Sama halnya seperti dalam proses problem solving gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang memang lebih efektif juga tanpa mencederai secara personal. Kadang-kadang tanpa disadari ada beberapa individu tertentu itu menyinggung hal-hal yang bersifatnya pribadi, benar, atau lebih ke personal gitu sehingga akan memunculkan akhirnya ketersinggungan. Dan itu menurut saya membuat akhirnya jadi tidak kondusif dan akhirnya membangun tadi ketidakpercayaan sehingga terjadi banyaknya pada akhirnya memunculkan antar departemen itu memunculkan shallow eksklusivisme gitu karena itu tadi gitu.
Ya, jadi sehingga ya budaya komunikasi empati itu sudah lama-lama hilang gitu. Dengan adanya itu ya Pak? Karena ya masing-masing sudah terjadi, masing-masing menunjukkan egosentrisnya gitu. Sering memang dialami karena biasanya konflik-konflik ini juga timbul selain melibatkan ya Pak, kadang timbul juga dari masalah personal, berangkat dari hal itu. Tapi memang harus dikesampingkan dulu ya, supaya kita fokus pada konflik utamanya. Ya, sebisa mungkin apapun yang terjadi di dalam konflik gitu ya, sebaiknya benar-benar fokuskan kepada konfliknya, bukan kepada personalnya. Ya, benar Pak. Oke, tadi kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi konflik. Tadi saya juga highlight ada adversity quotient, yang dimana memang bagaimana sih kita menghadapi hal yang sedang bermasalah, baik itu ke diri kita sendiri ataupun yang terjadi dengan di sekitar kita. Semoga dapat diresapi oleh rekan-rekan profesional dalam penerapannya. Oke, kira-kira ada mungkin dari Bapak kesimpulannya dari tema kita hari ini apa Pak? Ya, kesimpulan dari tema kita hari ini Mbak Naomi adalah buat profesional bagaimana kita ikut andil berkontribusi atau kita menciptakan suasana kerja, bahkan itu menjadi budaya gitu ya buat perusahaan, bagaimana membangun komunikasi yang empati gitu ya. Nah, itu tentu saja banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika dikembangkan empati dengan di dalam komunikasi. Beberapa di antaranya adalah memunculkan mengembangkan hubungan emosional yang baik. Kedua juga membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Kemudian saling respect ya, saling hormat, kemudian saling menghargai. Kemudian juga di sini adalah bagaimana kita secara tidak langsung akan memunculkan rasa saling saling tolong menolong gitu ya, saling bantu, sehingga itu bisa membangun yang namanya teamwork yang baik. Kemudian juga bagaimana teman-teman bisa melakukan yang namanya kolaborasi antar departemen gitu ya dalam konteks pekerjaan yang berbeda, atau juga bahkan membangun nanti tim yang sinergi dan sebagainya gitu ya. Suasana memang empati yang dibangun di dalam konteks komunikasi dan berinteraksi di dalam perusahaan ini sangat penting, artinya bagaimana membuat perusahaan itu membangun suasana kerja yang kondusif, suasana kerja dan lingkungan kerja yang sehat, kemudian memberikan rasa nyaman kepada seluruh anggota yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Kemudian juga bagaimana secara secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap bagaimana peningkatan kontribusi mereka terhadap produktivitas gitu. Luar biasa. Sudah dirangkum secara keseluruhan, tinggal bagaimana saja penerapannya ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Yunus. Kita sudah membahas tentang bagaimana sih empati itu berperan dalam komunikasi kita ya Pak. Sama-sama, dan semoga kedepannya lebih banyak mungkin rekan-rekan kita yang mengedepankan empati menjadi basic dalam hal-hal yang dilakukan ya Pak. Baik, jadi empati ini adalah basicnya gimana kita diperlakukan oleh orang lain dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Semoga dengan perbincangan hari ini rekan-rekan dapat menerapkannya juga lebih lanjut dan menjadi perbekalan sendiri juga untuk rekan-rekan kita ya Pak. Baik, untuk perbincangan hari ini kita sudahi sampai di sini. See you on the next video. Bye-bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!